Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa peserta mata kuliah Pola Desain Perangkat Lunak. Akhirnya kita masuk ke materi ke-13, materi yang terakhir. Setelah nanti saya ingatkan bahwa minggu depan adalah sesi presentasi. Kemudian saya ingatkan lagi pada per hari ini, berarti untuk kantung pengumpulan tugas akhir Pola Desain Perangkat Lunak telah dibuka di Ellen. Jika ada yang ingin mengumpulkan, dipersilakan. Dilihat kembali format tugas kita bahwa nanti akan ada 2 file yang harus dikumpulkan, yaitu slide presentasi, kemudian source kalian, project link and image kalian maksud saya. Jadi, materi pada hari ini sebenarnya hanyalah berupa anti klimaks dari perkuliahan kita. Setelah kita klimaksnya kemarin mempelajari macam-macam metodenya, kemudian saya rasa perlu ada penyeimbang di mana nanti ketika kalian menjalani kehidupan sebagai praktisi di dunia luar, ada pertimbangan ketika kalian ingin membuat keputusan dalam mengembangkan perangkat lunak kalian. Oke, sekarang kita belajar mengenai kritisi yang muncul, perdebatan yang muncul pada pola desain perangkat lunak. Dan itu pun juga nanti akan menyebabkan adanya anti-pattern namanya. Apa yang menyebabkan kedua hal tersebut? Mari kita bahas. Oke, langsung saja. Criticism of design pattern. Jadi, pengantarnya kita itu sebenarnya mempelajari desain pattern itu melihat bagaimana pengalaman dari developer terdahulu dalam mengatasi masalah di sistem mereka. Kemudian mereka mengembangkan pola, sepertinya ini efisien. Nah, dari situ kan kita melihat, oh, apabila kita ingin mencapai yang namanya return on investment. Return on investment di sini dimaksud adalah pengembalian untung dari investasi yang kita lakukan gitu. Nah, dengan desain pattern kita bisa melihat, kita bisa memprediksi oke, mana yang mau dihemat gitu kan. Dari pengalaman-pengalaman developer terdahulu. Nah, ini juga disebut dengan experience reuse gitu. Kita menggunakan pengalaman orang lain dalam mengimplementasikan coding ke proyek kita. Oke, sebenarnya kritis yang pertama adalah ada orang-orang yang menganggap bahwa program yang sekarang itu, yang kalian tulis sekarang itu jauh berbeda dengan program yang orang tulis di masa lalu gitu. Ya, jadi sebenarnya nggak bisa mutlak benar-benar diimplementasikan. Jadi adapun orang yang mengimplementasikan desain pattern pada masa sekarang ini, sebenarnya itu cuman ya apresiasi, ibaratnya gitu kan. Tidak benar-benar ingin mengimplementasikan gitu. Nah, di sini pada kritis yang pertama ini, kalian yang telah mempelajari desain pola perangkat lunak ini harus benar-benar memastikan ketika kalian mau implementasi apakah ini ada manfaatnya atau hanya sekedar pokoknya saya berhasil mengimplementasikan desain pattern gitu. Nah, itu ada yang mengkritisi gitu kan. Dan kalian harus jawab kalau kalian ingin mengimplementasikannya nanti gitu. Oke, itu kritis yang pertama. Kemudian kritisi yang kedua, oke, itu kan desain pattern kata dia are based on some of the key principle. Kunci-kunci utama gitu. Kunci-kuncinya secara teoritis ya bagus banget gitu. Tapi apakah itu menjamin
menjamin kebutuhan permintaan yang akan datang gitu. Sementara industri software itu selalu berubah. Nah, gimana nih jawabnya kritisi seperti ini? Ya harus kita terima juga gitu. Jadi kalau kita mau implementasikan suatu pola di proyek kita, kita juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan yang akan datangnya gimana nih. Kalau implementasi pola seperti ini, ke depannya bakal ribet atau enggak kalau ada perubahan. Tuh, jadi kita mempelajari kritisi-kritisi seperti ini sebenarnya untuk membangun lebih baik lagi implementasi yang akan datang. Selanjutnya, kurang lebih sama. Ini kalau kita tidak mempertimbangkan perubahan di masa yang akan datang, pola yang kita terapkan di proyek kita itu malah nanti menjadi masalah buat kita sendiri gitu. Dipastikan ketika mau implementasi pola, jangan hanya sekedar pokoknya saya implementasi desain pattern di coding saya gitu, bangga. Tapi ke depan tidak tahu cara maintenance-nya kalau ada perubahan. Itu fatal. Oke. Kemudian, ada lagi yang bilang seperti ini. Mendesain coding di perangkat lunak itu sebenarnya karya seni gitu. Jadi tidak ada karya seni yang paling baik, tidak ada kriterianya, ya sesuai dengan pelukisnya gitu, penciptanya. Ya, itu juga yang menyebabkan anti-pattern muncul gitu ya. Orang-orang yang tidak setuju ada pola-pola baik untuk coding gitu. Ya, ibaratnya freestyle saja gitu. Apa yang ingin diminta oleh user bisa dikerjakan gitu. Itu pandangan-pandangan dari orang yang menganggap bahwa coding is an art gitu. Bisa diterima juga. Selanjutnya, yaitu kritis yang mengatakan bahwa desain pattern itu sebenarnya hanya memberikan ide, tapi implementasinya itu tetap pada developernya sendiri gitu. Dan setiap manusia itu pikirannya atau pemikirannya itu unik. Dia yang lebih memahami jalur dari coding yang dia buat. Kalau dia benar-benar paham. Nggak usah lagi dibuat ribet dengan pola-pola yang harus diikuti gitu. Ya, ini saya juga setuju gitu. Sebenarnya kita mempelajari pola desain perangkat lunak ini bukan ini loh, kamu harus implementasi ini loh. Enggak seperti itu. Tapi hanya memberikan ide bagaimana ada masalah yang dulu dihadapi oleh orang-orang terdahulu dan mereka menyelesaikannya seperti apa. Kemudian sebagai contoh-contoh yang telah kita lalui kan, saya selalu memberikan real fact-nya seperti apa, real world-nya seperti apa. Ya sebenarnya cuma untuk memberikan pandangan. Oke, itu kritis yang kelima. Nah, yang keenam ini paling penting sekali. Saya harap kalian juga bisa lebih terbuka bahwa ketika kita mempelajari pola desain perangkat lunak gitu kan, ya kita melihat dari coding orang-orang yang senior di masa lalu, developer yang tergabung dalam Gang of Four, segala macam. Sehingga seolah-olah membuat kita berasumsi bahwa kalau beginner nggak mungkin nih bisa bikin hal yang solutif seperti itu gitu. Yang menjadi legenda gitu kan, Gang of Four, desain pattern yang dipelajari oleh berbagai kalangan. Nah, ini tidak sepenuhnya benar asumsi seperti ini. Bahwa ketika kita mempelajari kehebatan orang terdahulu gitu kan dalam membuat desain perangkat lunak, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa solusi itu bisa muncul dari orang-orang yang beginner. Ketika dia paham benar-benar apa kondisi yang dialami oleh dia, malah bisa jadi solusi yang ditawarkan lebih akan
masuk akal, lebih efektif. Jadi ini saya tidak ingin mahasiswa saya, kalian, itu menutup diri untuk berkembang, bahwa walaupun kita belajar dari orang-orang yang hebat, bukan berarti ya ide pemikiran itu keluar dari orang-orang yang hebat saja gitu. Intinya tetap pahami kondisi yang kalian alami, apa yang kalian butuh, software apa yang dibutuhkan oleh software yang ingin kalian buat gitu. Kalau memang itu bisa suite untuk diimplementasikan desain pattern, pola desain, itu akan sangat membantu. Oke, kenapa tidak dicoba seperti itu? Oke, kalau misalnya pun kalian ada ide lain, pattern yang ingin kalian implementasikan, misalnya tidak perlu ada contohnya, ya nggak masalah gitu. Kalian ingin kombinasikan pattern-pattern yang telah ada, nggak masalah. Nggak menutup kemungkinan seperti itu. Karena disinilah saatnya kalian mencoba ketika menjadi mahasiswa. Oke, ini criticism yang ke-6. Nah, sekarang kita masuk ke anti-pattern-nya. Saya jelaskan dulu anti-pattern itu seperti apa. Jadi, merujuk kepada kelahiran dari pola desain perangkat lunak, itu kan sebenarnya didahului oleh Christopher Alexander. Dia membagi idenya sebenarnya untuk pembangunan gedung. Jadi dalam pembangunan gedung di dalam sebuah kota yang terencana gitu. Nah, dari sini idenya Christopher Alexander ini diimplementasikan di software. Bagaimana membuat software development yang meniru polanya pembangunan gedung di kota ini gitu kan. Nah, yang di software developer siapa? Aktornya Cunningham sama Ken Beck. Kemudian muncul tahun 1994 ada namanya Pattern Language of Program Design, PLOP. Masuk ke Object Oriented. Semakin berkembang, codingannya, desainnya semakin digunakan. Terus terbukti bisa menghasilkan software yang berkualitas tinggi. Tapi sejalan dengan itu, orang-orang menyadari ternyata ada impact negatifnya. Apa impact negatifnya? Ternyata tidak sedikit developer yang mau show off. Ya tadi, berbangga-bangga ingin mengimplementasikan, saya berhasil mengimplementasikan pola desain ini di aplikasinya. Tapi dia tidak benar-benar membutuhkan sebenarnya. Dan apa yang terjadi? Dia malah mengimplementasikannya di konteks yang salah. Dan yang dihasilkan malah software yang berkualitas rendah. Dan ini tentunya akan memberikan kerugian bagi developer itu sendiri, bahkan secara garis besar ke companies-nya. Banyak bug yang ketemu gitu kan. Asal implement design pattern. Oke, jadi mulai saat itu muncul ilmuwan-ilmuwan yang berkembang, para ahli yang mengembangkan ilmu yang namanya anti-pattern. Jadi dia melihat bahwa ada penyalahgunaan dalam ilmu desain pattern. Nah, akhirnya ada penelitian anti-pattern vaccination against object misuse. Jadi di sini mulailah berkembang yang namanya konsep anti-pattern. Dilihat mana kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi akibat penyalahgunaan desain pattern. Konsepnya anti-pattern adalah prevention is better than cure. Ya. Dia akan memberikan alert, peringatan nih. Ini nih kesalahan-kesalahan umum yang bisa menyebabkan solusi yang buruk ketika mengimplementasikan desain pattern yang tidak sesuai. Apa saja misalnya kesalahan-kesalahannya? Overuse of patterns. Yaitu tadi, pokoknya saya mau implementasi pola gitu. Tapi nggak lihat cost-nya bagaimana implementasi pola itu gitu. Kemudian ada lagi namanya guard class. Jadi class itu
mengontrol semuanya. Kelasnya gemuk gitu, kelas besar. Semuanya diakses melalui kelas itu. Kalau kemarin ini contohnya mediator pattern. Kita belum ya. Ada mungkin semacam. Kalau misalnya ada kemarin lupa yang ketika kita mau mengimplementasikan kelas harus melalui kelas itu dulu, apa semacam proxy atau adapter gitu. Tapi adapter kan memang karena tidak pas sebagai translator, proxy kali ya. Jadi harus melalui proxy dulu gitu. Akhirnya semuanya lewat proxy, akhirnya proxy-nya yang jadi guard class gitu. Itu ternyata salah satu penyebab yang salah juga. Tidak bisa semena-mena menitik beratkan pada satu kelas gitu. Kemudian ada lagi istilah golden hammer. Jadi ada orang yang sangat admire sama satu teknologi misalnya. Dan apapun yang terjadi, solusinya harus teknologi itu. Itu juga anti-pattern, penyebab munculnya anti-pattern. Golden hammer. Kemudian shoot the messenger. Jadi ini adalah tipikal yang ini di tim juga ya. Jadi bukan hanya di code, bayangkan. Jadi anti-pattern ini muncul bukan karena kesalahan-kesalahan di pola desain pattern juga, tapi di manajemen juga. Ini salah satunya di messenger ini. Ketika dia mau merilis softwarenya gitu kan, ada melewati tester dulu, dan dia merasa testernya ini pintar. Kalau dia ajak, pasti nanti banyak bug yang ketemu. Jadi dia untuk bisa meloloskan software itu, dia nggak libatkan si tester itu ke dalam tim. Gitu. Itu kan kesalahan sebenarnya. Dia mungkin nggak ketemu kesalahannya di tester, tapi ketika dirilis ke user yang ketemu, itu cost-nya lebih tinggi lagi. Gitu. Itu juga yang diwanti-wanti oleh konsep anti-pattern dalam bidang manajemen tim. Kemudian ada lagi, ini juga di luar coding, Swiss Army Knife. Apa nih maksudnya? Yaitu fenomena bahwa permintaan ada satu aplikasi yang bisa menyelesaikan seluruh permintaan gitu. Itu nggak mungkin sekali gitu kan. Yang bisa mengatasi seluruh bentuk atau seluruh jenis user. Nggak mungkin, tapi banyak hal itu muncul di dunia nyata. Jadi itu juga menyebabkan munculnya anti-pattern. Oke, jadi anti-pattern itu bukan hanya sekedar ya di coding, di perkodingan, tapi juga di manajemen sampai ke menindaklanjuti sampai ke behavior usernya. Oke, kira-kira demikian. Jadi di sini kalian mempelajari seperti apa seharusnya kalian itu menerapkan pola desain perangkat lunak ini dengan baik. Kalian bisa mempertimbangkan ada kritisi-kritisi di luar sana, itu juga harus dipertimbangkan. Jadi jadilah developer atau seorang praktisi yang bijak, tidak hanya menerima apa yang diajarkan oleh pengajar kalian, tapi kalian juga harus mencari tahu info-info yang terbaru yang sesuai untuk masa yang akan datang. Sekian demikian, jika ada pertanyaan, saya tunggu pertanyaannya di forum diskusi. Good luck untuk presentasinya minggu depan. Semoga proyek kalian di Link and Match juga berjalan dengan lancar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, reminder juga bahwa pada hari ini tidak tersedia tugas praktikum, jadi silakan kalian manfaatkan untuk menyelesaikan proyek Link and Match kalian. Terima kasih.